Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara menguras air radiator motor Yamaha Pixen paling cepat dan efektif. Pertama-tama kita buka dulu untuk koper bagian sebelah kanan, kemudian kita buka tutupnya dulu ya sebelum kita membuka baut pembuangan air radiator supaya si air radiatornya itu terbuang semua, tidak terjadi kevakuman. Kemudian kita buka untuk baut pembuangannya menggunakan kunci 10 ya yang ada di blok piston di bawah ini, kemudian kita buka ya teman-teman. Nah dari sinilah untuk pembuangan air radiatornya ya teman-teman. Kalau untuk motor Honda CBR itu yang ada di bak kopling ya, di bak kopling menggunakan kunci 8, sedangkan untuk Yamaha Pixen, MX King ataupun Jupiter MX itu pembuangannya di blok piston. Kemudian kita gunakan sedotan seperti ini ya, kita sedot aja dari sini untuk menguras air radiator yang ada di tangki reservoir tank ya. Nah sampai habis seperti ini, bisa dari tangki reservoir tanknya, bisa juga dari selang yang dari radiator menuju tangki reservoir. Itu sama aja ya, tergantung teman-teman pengen dari mana. Kita sedot sampai habis ya teman-teman. Oke, setelah habis seperti ini kemudian kita sedot juga yang ada di radiatornya ya. Nah di radiatornya supaya kita nggak buka semuanya, tinggal kita sedot aja karena di radiator pun masih ada yang tersisa untuk cairan radiatornya. Kita luruskan dulu motornya ya, gigirin ya ke kanan, ke sebelah kanan supaya airnya ke pinggir semua, ke pinggir sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita proses penyedotan ya teman-teman. Jadi untuk cara ini lebih cepat dan efektif ya. Kemudian air radiator pun bisa terkuras habis seperti ini. Jadi tidak tersisa cairan radiator yang lama kalau misalkan kita tambah yang baru. Oke ya teman-teman, ini udah selesai proses penyedotan, tinggal kita pasangkan lagi bautnya. Ada ring tembaga ya, kita pasang supaya tidak terjadi kebocoran. Oke, setelah kencang semua tinggal kita lap ya yang lamberehnya untuk cair radiatornya. Kemudian tinggal kita masukkan air radiator ya. Untuk 1 liter pun itu masih nyisa ya, masih sisa untuk air radiator 1 liter itu tersisa banyak. Oke, kita masukkan secukupnya aja dulu. Kemudian kita masukkan lagi selang yang menuju tangki reservoir tank seperti ini. Usahakan untuk selangnya jangan sampai retak ataupun bolong ya. Kalau misalkan bolong itu si air radiatornya nanti habis sendiri karena terbuang, tidak terjadi kevakuman. Oke, setelah itu tinggal kita hidupkan ya motornya. Nah setelah kita hidupkan seperti ini, kita tunggu sampai bersirkulasi, kemudian kita cek juga ya apakah terjadi kepanasan atau enggak. Oke, kemudian ditutupnya harus seperti ini ya, harus ngeper dan karetnya pun harus aman, jangan sampai dewer untuk karetnya. Kalau misalkan karet dewer itu bisa menyebabkan radiator muncrat akibat tertutupnya si lubang yang menuju reservoir tank. Nah untuk pergantian air radiator ini dianjurkan itu 10.000 km ya, 10 km kita harus ganti ataupun kuras air radiator supaya tidak terjadi korosi dan optimal kembali untuk sistem pendinginannya. Oke ya teman-teman, setelah ada gelembung seperti ini, ada sirkulasi, kemudian cair radiatornya itu sudah ada anget-anget, berarti ini radiator normal ya. Kalau misalkan air radiatornya nyembur-nyembur itu bisa dari packing head yang bocor ataupun termostatnya yang macet. Kalau nyembur-nyembur saat digas ya, tapi ini aman karena ini motornya motor masih perawatan ya, belum ada kendala. Oke, tinggal kita pasang lagi tutupnya, kita putar seperti ini sampai mengunci ya teman-teman. Oke, setelah terkunci seperti ini, perhatikan juga selangnya ya, selang nih kalau misalkan bocor itu yang menuju reservoir tank, nanti si air radiatornya bakalan habis sendiri ya karena tidak terjadi kevakuman. Kalau misalkan mendidih, nanti si cair radiator itu bakalan masuk ke tangki cadangan, kemudian setelah mesin dingin baru dia kesedot lagi dari tangki cadangan masuk ke radiator. Jadi seperti itu fungsinya. Kemudian tinggal kita buka aja untuk koper sebelah kiri, kita tambah ya air radiatornya di tengah-tengah ya, upper ataupun lower. Secukupnya saja. Kalau misalkan kepenuhan juga nggak apa-apa, nanti juga terbuang sendiri, tinggal kita pasang saja seperti ini. Bisa juga disuntik ya dari selang yang tadi. Kalau teman-teman nggak mau buka koper yang sebelah kiri ini, bisa dengan cara disuntik ya.